Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang penargetan, pemposisian, penetapan targetan yang disusun oleh saya sendiri, Adestin Vanda, kemudian Andrian Triwijaya, Ferdi Fadilah, dan Rifki Ramadhani. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan, yaitu segmentasi. Segmentasi merupakan proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Kemudian, 4 variabel utama segmentasi. Menurut Kotler dan Armstrong, terdapat 4 variabel utama yang mungkin dipergunakan dalam mensegmentasi pasar konsumen, yaitu segmentasi geografik, yang kedua segmentasi demografik, yang ketiga segmentasi psikografik, dan keempat segmentasi tingkah laku. Kemudian syarat segmentasi yang efektif. Dalam melakukan segmentasi, perusahaan perlu memperhatikan efektivitas segmentasi tersebut. Syarat segmentasi yang efektif adalah measurable atau terukur, kemudian substansial, aksesibel, dapat diakses, differentiable dapat dibedakan, dan actionable dapat dilayani. Kemudian prosedur dan segmentasi pasar. Ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar, yaitu tahap survei, tahap analisis, dan tahap profiling step atau tahap pembentukan. Kemudian akan diteruskan oleh teman saya, yaitu silakan. Selanjutnya adalah next. Oke. Sudah terlihat, Mas? Next. Oke. Bentar. Sudah terlihat? Selanjutnya adalah pola segmentasi pasar. Untuk mengidentifikasikan preferensi segmen, ada 3 pola segmentasi pasar yang dapat digunakan. Pola tersebut adalah preferensi homogen, preferensi yang menyebar, dan preferensi yang mengelompok. Selanjutnya adalah targeting atau penargetan. Target pasar dapat bagi kegiatan visi dan menilai serta memilih satu atau lebih pasar yang akan diikuti oleh suatu perusahaan. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan target pasar. Yang pertama adalah ukuran segmen, yang kedua adalah pertumbuhan segmen, yang ketiga biaya yang harus dikeluarkan, dan yang keempat kesesuaian dan tujuan, dan yang terakhir adalah posisi persaingan. Selanjutnya ada 5 pola dalam menetapkan target market perusahaan. Yang pertama konsentrasi pasar tunggal, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, spesialisasi selektif, dan peliputan keseluruhan. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya, Ferdi. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan tentang positioning. Positioning merupakan upaya pengidentifikasian, pengembangan, dan pengkomunikasian keunggulan yang bersifat khas dan unik sehingga produk dan jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus dibandingkan produk dan jasa pesaing dalam benak pasar sasaran. Selanjutnya, cara pemosisian produk yang dapat dilakukan pemasar. Pertama, penentuan posisi menurut atribut, penentuan posisi menurut manfaat, penentuan posisi menurut penggunaan, penentuan posisi menurut pemakai, penentuan posisi menurut pesaing, dan penentuan posisi menurut kategori produk. Selanjutnya,
Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah kemungkinan bahwa pesaing telah menempatkan mereknya di samping merek perusahaan. Kedua, adanya kemungkinan bahwa kesukaan konsumen sudah berubah dan adanya kesukaan pembeli yang baru itu kemungkinan merupakan kesempatan yang menarik. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yuk lanjut. Lanjut. Bentar. Oke. Lanjut. Pun, sudah kelihatan? Monggo. Sudah kelihatan, Ki? Lanjut, lanjut. Oke. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, perusahaan dapat menentukan di antara kedua macam strategi. Yang pertama, menentukan kembali posisi produk. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan. Ketiga, penghasilan yang mungkin dapat diharapkan. Dan yang keempat, perluasan merek. Penganggaran atau budgeting, ada rencana operasi dan keuangan, mendapatkan target tampaknya dicapai oleh manajemen berdasarkan Udah. Iya. Nanti. Fungsi dan tujuan dari budgeting, yaitu yang pertama, untuk meramalkan penjualan masa depan perusahaan, biaya produksi, dan biaya lainnya. Yang kedua, untuk mengantisipasi kondisi keuangan masa depan perusahaan dan kebutuhan. Anggaran riset dan pengembangan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, biaya tetap yang diperlukan untuk mempertahankan pekerjaan penelitian dan pengembangan pada tingkat yang tidak dapat direduksi. Yang kedua, yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek yang ada atau yang akan diambil alih adalah tugas manajemen untuk memutuskan proyek baru mana akan diambil, apakah ada proyek yang akan lanjut. Sudah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang tepatnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Wisdud. Om.